Monggo. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih kehadirannya dalam acara in-house training yang diselenggarakan pada hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, supaya seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu guru, bagi kita semua, bagi sekolah, terlebih bagi peserta didik kita dan masa depan mereka. Mari kita awali, kita buka kegiatan pada hari ini dengan doa. Tundukkan kepala, doa, mulai. Cukup. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, informasi yang baru, yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Lustri. Apa dan bagaimana, dampaknya seperti apa? Mari kita ikuti bersama-sama paparan dari Ibu Lustri. Kepada Ibu Lustri, dipersilahkan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan semangat selalu buat kita semua. Amin. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pelatihan saya selama 10 hari di LMS. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Oke. Bentar, Bapak. Oke. Bahwa kurikulum operasional di satuan pendidikan ya, itu adalah merupakan rencana proses belajar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang merupakan pedoman seluruh pembelajaran untuk menjadikan bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan. Oke, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Prinsip dalam pengembangan kurikulum operasional sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Ya, bahwa kurikulum operasional sekolah ini dalam rangka membantu satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran ya, sesuai dengan kriteria peserta didik Pancasila. Untuk SMK, khusus untuk sekolah menengah kejuruan, kurikulum operasional sekolah atau KOS adalah merupakan kurikulum implementatif yang menjabarkan kurikulum inti bidang dan program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi serta potensi internal sekolah dan dunia kerja. Ya, jadi selanjutnya satuan pendidikan melakukan pengembangan kurikulum operasional di sekolah masing-masing ya. Kemudian di sini ya dinyatakan bahwa komponen dalam kurikulum operasional itu disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Ya, kemudian kita lanjut dengan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Prinsip pembangunan mohon maaf, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu ada 5 prinsip ya, yaitu yang pertama berpusat pada peserta didik,
yaitu pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, kontekstual, yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Yang ketiga, esensial. Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh ya dalam dokumen kurikulum tersebut. Yang keempat, akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis pada data dan aktual. Dan yang terakhir, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Demikian, mohon maaf yang dapat saya sampaikan ya. Tadi banyak kendala. Mohon maaf, silahkan barangkali ada yang ditanyakan. Oke, Bapak Supri. Saya tanya, Bu. Oke, monggo. Oke. Tadi Ibu menyampaikan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ada 5 ya, Bu ya? Ada 5 ya? Ada 5 ya. Salah satunya yang saya tertarik itu di situ kontekstual, Bu. Nah, mohon diberikan contoh konkret dari kontekstual itu apa ya, Bu ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Erik ya. Oke, bahwa kontekstual di sini maksudnya dalam pembuatan pengembangan operasional kurikulum, mohon maaf, dalam pembuatan pengembangan kurikulum operasional sekolah ini harus menunjukkan kekhasan. Jadi misalnya kita yang mengajar bahasa Inggris ya, terus ada jurusan tata busana ya di sekolah kita, di sekolah saya ya, di sekolah kita ya, maka materi kita harus dihubungkan ya dengan apa-apa yang atau materi yang ada dari jurusan tersebut ya. Jadi harus berkesinambungan ya, harus berhubungan. Jadi kata-kata yang kita gunakan dalam bahasa Inggris ya, kosakata yang kita berikan juga harus mengacu kepada apa-apa yang ada dalam jurusan tersebut. Jadi nanti dalam pembelajaran bahasa Inggris itu kita tidak terus berdiri sendiri, tetapi harus toleransi dengan mata pelajaran lain, terutama mata pelajaran yang berhubungan dengan jurusan peserta didik kita. Demikian, dan juga mungkin ya terutama dengan peserta didik dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, barangkali ada yang mau menambahkan. Ya, sedikit agak terang di sini. Jadi nantinya tadi jurusannya tanpa busana ya, Bu. Maaf, tata busana ya, Bu. Ya. Jadi harus dikorelasikan ya. Jadi dengan yang ada di jurusan tata busana, misalnya
apa itu tadi, misalnya menjahit gitu ya Bu ya, menjahit dalam bahasa Inggris how to sewing kayak gitu ya Bu, how to sew a dress misalnya, how to Iya. apa namanya, pakai berarti banyak teks prosedur ya di situ ya Bu ya. Nggih. Jadi ya kita sesuaikan. Ya, kata-katanya juga kita sesuaikan. Jangan sampai ya tadi hubungannya dengan pakaian kita ngobrolnya yang lain lagi mesin dan sebagainya. Nah, pada saat kita mengajar jurusan pemesinan ya berarti kita sesuaikan dengan materi-materi yang ada di pemesinan. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu tadi banyak gangguan ini di sekitar saya. Kurang fokus, mohon maaf. Oke, barangkali ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan lagi, monggo. Dipersilahkan. Saya Bu. Nggih, monggo Bu Fiti. Iya, terima kasih Bu Lustri tadi presentasi yang luar biasa menambah pengetahuan untuk kami yang masih baru ini Bu. Nah, saya tadi tertarik dengan prinsip yang Ibu kemukakan yang berpusat pada peserta didik. Selama ini kan kita mengajar itu sepertinya kok kalau saya berpusatnya ke saya Ibu, nggak ke peserta didik. Nah, maksudnya terus kok ada apa namanya pembelajaran baru untuk kami bahwa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Nyun sewu mohon untuk dijelaskan lebih jadi biar lebih gamblang untuk kami ke depannya. Seperti itu Bu Lustri, matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Fiti atas pertanyaannya. Oke, bahwa pembuatan kos di sekolah kita ya itu harus berpusat pada peserta didik. Hal ini maksudnya bahwa dalam pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang menjadi rujukan kita dalam pembuatan kurikulum operasional sekolah. Ya. Jadi apabila kita menghadapi siswa-siswa kita yang sudah jenuh dengan PJJ yang selama ini yang lebih dari 1 tahun ya sudah kita lewati, maka kita harus selalu dan terus-menerus membuat inovasi-inovasi pembelajaran yang baru yang kita sesuaikan dengan kesenangan siswa. Misalnya siswa senang dengan game ya, maka kita bisa kasihkan game ya dan itu relevan dengan pembelajaran kita yaitu pembelajaran bahasa Inggris yang harus menguasai banyak kosakata. Jadi sepertinya tidak cukup waktu kalau kita hanya ya belajar secara ya tatap muka melalui Google Meet saja, maka siswa pada kegiatan asinkronus ya bisa dikasih dengan game ya yang di dalamnya memuat tentang kosakata dalam bahasa Inggris. Ya, game tersebut tidak hanya bisa dioperasikan secara online, tetapi bisa juga dioperasikan secara offline. Kita juga bisa memberikan, kita bisa membuat YouTube yang menarik, ya. Kita tidak cuma mencari YouTube dari milik-milik orang lain, tapi kita bisa berinovasi dengan YouTube yang kita share sendiri, yang kita bisa sesuaikan materinya dengan kesenangan siswa. Ya, begitu kira-kira ya. Bisa juga barangkali kita bisa selingi dengan model-model yang lain. Misalnya sesekali bisa dilakukan ya. Anak membuat TikTok ya. Dengan bahasa Inggris ya. Sehingga mereka akan tertarik dan termotivasi terus ya untuk belajar bahasa Inggris. Ya sepertinya seperti itu. Barangkali ada yang bisa menambahkan karena memang dalam hal ini semua merupakan sesuatu yang baru bagi kita ya, yang kita harus terus-menerus belajar ya dan memahami
ya, sehingga kedepannya kita bisa membuat kurikulum operasional sekolah yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan lingkungan, dengan Dudi, ya, dan selanjutnya mungkin selalu ditinjau ulang ke depannya. Ya, demikian mungkin bisa ditambahkan. Silakan ada yang mau menambahkan. Ya Ibu, terima kasih penjelasannya sangat jelas dan kami menjadi lebih paham tentang pelaksanaan untuk kurikulum ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kami Ibu, jadi nanti untuk membuat kurikulumnya kami betul-betul bisa melaksanakan kurikulum yang betul-betul berpusat pada peserta didik. Terima kasih Ibu untuk sharing ilmunya. Oke, mohon maaf barangkali banyak yang kata-kata yang kurang pas ya yang diterima oleh Bapak Ibu tadi, lupakan saja yang kurang bagus ya. Kita yang kita ingat yang bagus ya, dan mungkin dalam penyampaian saya juga masih kurang ilmu ya, karena memang ya kita masih kurang belajar. Memang yang penting ada kemauan untuk memperbaiki dan memperbaiki terus ya. Terima kasih. Untuk sementara waktu saya kembalikan kepada Pak Supriyanto. Terima kasih Bu Lustri atas paparannya. Bapak dan Ibu, jika boleh saya membuat kesimpulan. Nampaknya di dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah ini KOS itu memang lebih memperhatikan pada kebutuhan siswa, potensi siswa, masa depan siswa, tapi juga dengan keadaan sekolah. Tapi yang terpenting Bapak dan Ibu, nampaknya setiap guru akan dituntut untuk lebih kreatif, inovatif. Seandainya di antara kita ada yang guru-guru bahasa Inggris memang akan ditantang lebih kreatif lagi, meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, meningkatkan kemampuan penggunaan IT-nya. Ini kita lakukan supaya memang semuanya berjalan dengan baik dan sentralnya adalah satu, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa guru itu sebenarnya memang menghamba kepada peserta didik. Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf Bapak. Ya Ibu. Ya, saya tambahkan ya tadi Baik. kesimpulan dari kurikulum operasional sekolah itu ya, yaitu bahwa kurikulum operasional sekolah itu harus dirancang secara konstekstual ya dan relevan bagi sekolah, terutama sekali bagi peserta didik ya, yang mana di tahun-tahun selanjutnya juga bisa ditinjau ulang dan diperbaiki untuk mengikuti perkembangan yang ada. Ya, demikian Pak Priyanto. Baik Ya. Ibu. Baik Mungkin Bapak dan Ibu. Ya. Akan dilanjutkan dengan sesi apa lagi Pak? Ice breaking. Oh, Baik. Kalau ada ice breaking, disilahkan. Iya. Monggo Pak Erik. Monggo. Oke, kita ke ice breaking ya. Saya tampilkan dulu ice breakingnya. Ice breaking. Oke, saya tampilkan nih. Ice breakingnya kuis ya, teman-teman. Siap Pak, siap Pak Erik, siap. Kuis. Pertanyaan pertama ya. Ini butuh waktu cepat, harus cepat ini ya. Harus cepat ini. Untuk pertanyaan pertama. Nah, ini warna apa ya? Hitam. Ini warna apa ya? Biru. Putih itu putih Pak. Oke, iya. Industri benar jawabannya. Ini warna putih ya. Oh gitu ya. Oh iya, yang ditunjuk itu ya. Aduh iya. Kurang teliti saya. Kalau saya tidak salah, mata saya menunjukkan ini adalah warna putih. Iya, saya. Oh iya. Ya, 100 buat Bu Lustri. Sekarang betul lah. Sekarang Salah saya kalah ini. Kalah maning kedua ya. Kedua. Sekarang kita agak gaul ya. Oke.
kedua. Huruf apa yang kagak ada Ci? Ya, coba ayo. Waktunya 1 hari, silakan dicari. Huruf apa yang kagak ada? Apa ya Pak ya? Ayo, apa? 1 hari waktunya. Nggak ada semua A, B, itu. C, D. Wah, nggak ada semua. Saya nyontek Bulustri. Ayo, huruf apa yang Oke. ada? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Ya, ini yang tidak ada C sama I, Pak. Wah. Itu yang tidak ada huruf C sama huruf I. Ya, Oh, ini bisa. udah ada clue-nya. Ya, ini dilihat aja coba. Ada huruf C enggak ini yang di pertama? Nggak ada. Ada huruf I? Nggak ada. Enggak ada. Ini sekarang yang kedua, ada huruf C sama I apa enggak? Nggak ada. Sama itu. Yang enggak ada adalah huruf C dan I. Apa Udah saya yang kasih ada? hint ini di sini. Kalah maning. Aduh lah. Oke, itu saja ice breaking-nya. Mungkin besok kita akan ada ice breaking lagi. Terima kasih. Apa Terima perlu kasih. dikasih kuis lagi? Waktunya mungkin masih Ya. cukup nggak kalau ada ice breaking Sudah, lagi? Sudah 20. ya Bapak ya. Oke, silakan Pak Prianto. Baik, terima kasih Bu Lustri, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Terima kasih Pak Erik yang memberikan ice breaking yang membuat saya kalah maning ya, kurang cepat begitu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri sampai di sini Bapak dan Ibu, dan kita akan diskusikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Ibu, terima kasih.